Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, sobat sahabat, para penambang perintis PAI. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu, dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua diharapkan ketika menyimak video, selesaikan teman-teman ya, ujung sampai ujung, awal sampai akhir. Supaya apa? Teman-teman semua itu ya mendapatkan informasi dan tentunya tidak salah paham tentang mengenai video-video yang saya upload sebelumnya. Oke, contohnya mungkin seperti ini, di mana mungkin video-video sebelumnya itu saya menjelaskan ataukah mungkin ngupload informasi yang real tentunya terjadi teman-teman ya. Kita bukan bicara tentang mengenai Pajero, bukan bicara juga tentang mengenai Avanza, ataukah mungkin tentang barter mobil, barter motor, dan lain-lain logam mulia, enggak teman-teman. Melainkan di sini saya itu menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan kita, ataukah mungkin ya banyak banget yang nanya Japri melalui WhatsApp kontak saya. Di situ banyak banget ya referral yang nanyain ya dari anggota PAI khususnya. Nah, mereka itu nanya tentang mengenai ya yang terjadi saat ini, berita yang sangat real dan kemudian ini terjadi ya ataukah mungkin dialami oleh para perintis yang sudah melakukan KYC. Berhubung saat ini kita ini sudah ada di pasca mainnet tertutup, itu artinya kalian bisa melakukan P2P alias mungkin peer to peer. Nah, teman-teman perlu diperhatikan dan kemudian jangan disimak ya, teman-teman jangan disimak lagi ya, ataukah mungkin teman-teman yang nggak suka dengan video ini lebih baik tinggalkan. Di bagian ini buat teman-teman semua bisa dilihat inilah ya ungkapan-ungkapan ataukah mungkin ya yang dilontarkan komentar-komentar yang ada di YouTube sebelumnya. Nah, mereka ini katanya mau laporin saya lah, dan kemudian mereka ini nggak setuju lah, dan kemudian saya ini katanya menghasut lah, dan lain-lain. Nah, orang-orang yang mengungkapkan seperti ini itu artinya dia menonton video saya tidak sampai kelar, nggak sampai akhir. Dia itu salah paham dengan video-video saya. Kalau kalian menganggap saya bukan pioneer, itu artinya kalian salah besar. Saya itu pioneer dari tahun 2019 dan tentunya sampai hari ini teman-teman ya. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua itu harus paham. Nah, kemudian buat teman-teman semua bisa dilihat ketika kalian ya ini pertanyaan dari video sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman boleh langsung ya yang gabung di media sosial baik itu mungkin Instagram, Telegram ataukah mungkin grup-grup yang lainnya terutama di media sosial terbesar apalagi kalau bukan Facebook. Teman-teman buka Facebook kalian dan kemudian teman-teman ketikkan Pi Network kemudian pilihlah grup, kalian gabung di semua grup, maka di situ banyak banget orang-orang yang ya apalagi kalau bukan ini banyak banget penampung lah bahasa gampangnya seperti itu teman-teman. Karena hari ini yang terjadi itu seperti ini, teman-teman harus paham ya, teman-teman itu harus paham. Hari ini orang-orang yang sudah melakukan KYC dia itu ya bisa untuk melakukan transfer alias mungkin P2P, yaitu mentransferkan token-tokennya itu kepada pengguna lainnya. Yang penting syaratnya orang itu sudah melakukan KYC, antara kedua belah pihak itu sudah melakukan KYC, otomatis bisa untuk melakukan P2P. Bagian ini buat teman-teman semua banyak banget orang-orang yang menampung ya alias mungkin orang-orang yang punya modal sehingga mereka itu membeli token-token para perintis lainnya. Nah, di bagian ini teman-teman saya tidak setuju ya, apalagi kalau misalkan teman-teman perintis ya yang selama ini nambang, udah lama banget nambang dari tahun 2019 sampai ini hari ini nambang cuma dapat satu token, dua token, 1000 2000, tapi kalian itu ketika melakukan KYC sudah lulus KYC kalian itu menjual token kalian di angka Rp5.000 alias token-token kalian itu diserok sama apalagi kalau bukan ini teman-teman ya. Ini banyak banget postingan seperti ini. Banyak banget juga dari para perintis itu sudah melakukan hal-hal seperti ini. Saya bilang 95% dari perintis itu sudah menjual. Ataukah mungkin maksudnya ya 95% dari teman-teman kita ini ya tentunya menukarkan uang alias jual beli. Ini berita yang tentunya real, teman-teman ya harus paham di sini. Oke, di bagian ini tentunya saya itu nggak setuju. Oleh sebab itu, buat teman-teman itu kalau nyimak video itu sampai selesai ya. Jangan sampai teman-teman durasinya itu 20 menit, teman-teman baru nonton semenit, 2 menit, 5 menit udah menyimpulkan, main komen dan lain-lain. Itulah teman-teman ya, plus 62 hebatnya. Apalagi kan kita sama-sama perintis, kita ini sama-sama pioner. Kalau teman-teman semua
ya bilang kalau saya ini menggiring opini agar kalian melakukan transaksi di angka Rp5.000, itu salah besar. Ya, teman-teman boleh gabung di grup karena di situ saya tidak setuju. Apalagi kalau kalian itu melakukan transaksi token kalian di angka Rp5.000 alias ngejual lah, ya. Itu saya nggak setuju. Sampai-sampai saya itu pengen ya bikin sistem ketika teman-teman semua ingin melakukan transaksi, yang namanya orang, ingat teman-teman ya, butuh ya, kebutuhan itu tidak bisa ditunda-tunda, apalagi kebutuhan perut ya. Kalau kalian hari ini ada duit dan kemudian teman-teman punya tabungan, it's okay buat teman-teman semua, bisa di hold itu token-token kalian yang selama ini nampung. Maksudnya yang kalian ini bisa simpen lah, di hold lah, soalnya kalian punya tabungan. Tetapi yang namanya kebutuhan orang itu teman-teman berbeda-beda ya. Ingat ya, berbeda-beda. Ya, kemarin itu sampai-sampai ada yang japri saya banyak banget. Mana Bang buktinya? Nanti teman-teman ya bisa dilihat nanti di akhir video. Jadi di sini itu orang-orang yang butuh beli token listrik, yang butuh beli paket, yang butuh beli susu dan kemudian butuh lain-lainnya, dia itu rela teman-teman menjual token mereka di angka berapa? Yaitu Rp5.000 untuk satu tokennya. Ini pun langsung saya cross check ke media sosial terutama Facebook. Ternyata betul ya. Ini ketika saya lihat banyak banget orang-orang yang transaksi di angka Rp5.000. Nah, di sini itu saya nggak setuju. Makanya kemarin ataukah mungkin di video-video sebelum ini teman-teman boleh disimak sampai selesai. Di situ saya nggak setuju ketika kalian melakukan transaksi di angka Rp5.000. Oleh sebab itu di situ saya bikin jaminan kalau kalian butuh Rp5.000, butuh Rp10.000, ataukah mungkin butuh 100-200 ribu rupiah, kalian cukup menggadaikan token kalian sehingga teman-teman itu kalau butuh bisa tuh ya pakai duit itu yang saya sediakan dan kemudian kalian itu menjaminkan token kalian ke ya, apalagi kalau bukan exchange yang telah kita bentuk itu tadi atas kesepakatan bersama ya dengan teman-teman yang ada di grup itu. Nah, ketika teman-teman itu setuju, otomatis kalian itu bisa menggadaikan token kalian dan kemudian jikalau kalian butuh, boleh nanti kita langsung transfer duitnya. Nah, ketika di situ ya teman-teman paham ya, mudah-mudahan paham ya, gampang banget toh. Teman-teman cukup kalau misalkan kalian punya duit lagi bisa ditebus kembali. Kenapa seperti itu saya lakukan? Ataukah mungkin punya gagasan seperti itu agar kalian para perintis, para pioner itu tidak kehilangan token kalian yang selama ini kalian tambang ya. Mungkin sampai sini paham. Sehingga buat teman-teman semua ketika listing Pi di pasca mainnya terbuka, kalian itu tidak gigit jari. Maksud saya seperti itu. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, saya tidak setuju dengan angka 5 ya, 5.000 perak untuk satu token Pi. Tetapi saya di sini menyuarakan di angka 314. Mungkin teman-teman ya, kalau teman-teman belum paham dengan video ini, teman-teman boleh diulang kembali. Kalau teman-teman nggak masuk dengan video ini ataukah mungkin baru mendengar, teman-teman boleh disimak video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian ya bilang saya ini bukan pioneer sejati, ada juga yang bilang seperti itu, salah besar. Saya ya edukasi Pi itu mulai dari tahun 2020 karena di tahun 2000 di tahun eh, 2019 itu saya udah mulai nambang teman-teman, dan kemudian tentunya hingga saat ini saya istiqomah mengklik tanda petir. Teman-teman harus paham di situ. Dan kemudian yang kedua, buat teman-teman semua, saya tidak setuju dengan adanya apa tadi yang telah kita bilang tadi, itu di angka ya 5.000 perak kalian itu menjual token kalian. Kalau kalian butuh ya, itu bisa terjadi aja ya, berapapun itu ya. Yang penting kan di sini atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jikalau penjual dan pembeli itu dia itu sepakat, maka terjadilah teman-teman. Walaupun memang aturannya tidak boleh untuk melakukan ditukar dengan uang fiat, ditukar dengan saldo, ditukar dengan yang lain-lain, ataukah mungkin jual belilah bahasa gampangnya gitu teman-teman. Tapi yang diperbolehkan yaitu apalagi kalau bukan
yaitu pertukaran antara barang dan jasa. Sampai sini mungkin teman-teman paham ya. Jadi saya tidak mendukung dengan adanya jual beli saat ini, apalagi saat ini buat teman-teman ya banyak banget yang menjual di angka Rp5.000. Contohnya mana Bang? Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya, media sosial saat ini banyak banget orang-orang yang sudah melakukan transaksi di angka 5.000 perak teman-teman. Ini pun transaksinya banyak banget reaper, banyak banget orang-orang yang nipu ya. Makanya buat teman-teman semua kalau nonton video itu diselesaikan sampai akhir ya. Di sini saya edukasinya bukan tentang mengenai halusinasi tinggi ya, tentang mengenai harga di angka 300.000 USD. Kemudian tidak menjelaskan tentang bagaimana barter mobil, Pajero, apakah mungkin ya yang kayak gitu enggak teman-teman ya. Rong itu salah. Oleh sebab itu di sini saya menjelaskan tentang mengenai ini karena ini itu problem-problem yang hari ini terjadi. Oleh sebab itu buat teman-teman kalau nonton video, terutama komenan-komenan yang seperti ini, teman-teman itu harus difahami ya. Jadi kalau ngomong itu jangan asal asbun ya. Teman-teman tahu asbun nggak ya? Asal bunyi, asal jeplak aja tanpa langsung teman-teman disimak terlebih dahulu. Inilah kelebihan plus 62 teman-teman ya. Teman-teman tahu plus 62. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang bilang nih, ini orang ya katanya bla 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 ya. Ya ini menyarankan katanya hal-hal yang tidak. Justru di sini teman-teman saya tidak setuju dengan adanya jual beli apalagi di angka 5. Itu pun kalau benar. Di sini banyak banget reaper. Teman-teman yang pertama ini ya, untuk siapa ini namanya ini yaitu baik lihat mah tahulah namanya siapa nggak jelas. Kemudian di sini teman-teman juga bisa dilihat kembali ya, di sini Lampung hadir. Oke, siap Bang. Nah, mungkin ini teman-teman yang sudah paham ya dengan konten-konten saya. Dan kemudian di bagian ini pun ya di sini banyak banget saya ya dengerin edukasi seolah-olah. Nah, ini seolah-olah justru di sini teman-teman itu harus paham dengan penjelasan edukasi yang telah banyak banget yang setelah saya bahas tentang mengenai apa itu SCP dan lain-lain, pokoknya semua deh tentang supply, tentang demand, masalah segala macam, pokoknya teman-teman bla 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 banyak banget deh ya. Di sini ngomongnya kayak orang perabotan ya, banyak banget teman-teman ya sampai bla bla bla. Teman-teman harus paham tuh. Dan kemudian di sini teman-teman ini ada yang komen lagi ya. Sampai sekarang Pi bernilai di mata pioner, belum di mata global. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua tentunya Pi ini merupakan salah satu token tata kelola. Teman-teman mungkin dalam video saya selalu kata-kata token tata kelola ini tidak pernah saya tinggalkan. Karena tujuan dari Pi itu ada apa dengan token tata kelola? Teman-teman silahkan simak video-video sebelumnya yang telah saya buat teman-teman ya. Teman-teman boleh nanti ditonton semua tentang mengenai ini. Dan kemudian di sini pun banyak banget dan semoga teman-teman semua paham ya dengan masalah ini. Dan sini ada yang komen lagi nih. Semoga ada yang melaporkan ke Kortim ya, CT katanya biar tahu ya, biar tahu rasa katanya. Apalagi yang sambil dibilang ya jangan tahu ya ini faedahnya buat apa. Yang penting cuan katanya. Per pi itu 6.000 perak dia ratenya katanya gitu teman-teman. Dan kemudian di sini rihnya lihat FB. Nah, di begini loh teman-teman maksudnya teman-teman ya. Teman-teman itu harus paham di mana di sini saya bikin mekanisme teman-teman itu yang butuh teman-teman ya. Karena teman-teman kita lihat data real yang terjadi saat ini, banyak banget pioner-pioner ya ini melakukan transaksi ataukah mungkin orang-orang yang menjual tokennya ke pengepul lah bahasa gampangnya gitu dengan harga satu token itu di angka 5.000 perak. Nah, dari harga ini buat teman-teman semua, maksud saya gini loh. Daripada kalian itu ngejual token kalian ke pengepul yang ujung-ujungnya pengepul itu cuan, kalian itu gigit jari ketika pasca mainnya terbuka. Nah, dengan alasan apa kalian menjual? Banyak banget ya. Kebutuhan orang itu nggak ada yang tahu teman-teman ya. It's okay kalian saat ini punya tabungan, punya duit, tapi pioner yang lain ya. Pioner yang lain itu teman-teman beli pulsa aja ya sampai-sampai teman-teman pokoknya sedih lah kalau diceritakan teman-teman. Oleh sebab itu buat teman-teman saya mengadakan di sini ide di mana buat para pioner yang butuh dana secara darurat kalian itu bisa gadaikan dan ketika kalian sudah punya duit maka kalian bisa tebus kembali. Ya gitu maksud saya seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih baik jual atau kalian gadaikan. Gitu loh teman-teman loh.
Jadi pinjaman lunak. Jadi buat teman-teman gitu ya, daripada kalian jual ya, itu nggak akan kembali. Tetapi kalau kalian butuh, kemudian kalian gadaikan, otomatis kalian itu ya nantinya bisa ditebus kembali. Gitu ya, simple gitu doang. Nggak usah ribet gitu aja kok repot. Pinjem ya kata-kata Gus Dur ini almarhumah. Almarhumah, almarhum teman-teman. Nah, mungkin teman-teman paham sampai situ. Oleh sebab itu, kenapa ya saya rating seperti ini ataukah mungkin saya hargakan ketika kalian butuh di angka Rp5.000, teman-teman itu jangan sampai jual, tetapi kalian itu bisa gadaikan. Gitu loh. Nanti kalau misalkan kalian punya duit, silahkan tebus aja kembali teman-teman di situ. Mungkin sampai situ teman-teman paham ya tentang mengenai penjelasan saya. Ini komen-komenannya mungkin kebanyakan negatif, tetapi kalau misalkan ya mungkin orang-orang yang sudah tahu channel ini ya sudah lama dia itu nyimak bahwasanya gimana-gimananya sudah tahu. Tetapi mungkin ini orang-orang entahlah mungkin nggak bisa dijelaskan teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham tentang mengenai ini. Dan tentunya teman-teman mana buktinya bang kalau misalkan orang-orang itu jual token kepada saya. Ataukah mungkin di angka cuma berapa ini? Di angka cuma 5.000 perak. Oke, it's okay teman-teman. Nah, di mana buat teman-teman semua, ini adalah grup yang telah saya buat. Teman-teman bisa dilihat ya. Di bagian ini teman-teman kita akan buka kembali. Oke, di sini mungkin ada 600 orangan. Nah, di mana buat teman-teman bisa dilihat ya tentang mengenai ini. Oke, di sini saya itu tidak menyarankan buat kalian jual maupun beli. Ya, tetapi yang namanya orang butuh nggak bisa ditahan dong. Itu hak-hak kalian. Oleh sebab itu, itulah yang harus kalau misalkan kalian butuh, terserah. Mau jual, monggo. Kalau misalkan nggak dijual, itu harapan saya. Kenapa? Kita mendukung konsensus di angka 314, teman-teman. Oleh sebab itu, buat teman-teman semua bisa dilihat kembali. Inilah grup dan sehingga banyak banget yang japri teman-teman bisa dilihat ya. Oke, kita akan lihat ini privat. Inilah orang-orang yang pengen jual teman-teman ya, yang pengen jual kepada saya di angka Rp5.000. Oke teman-teman, kita akan buka, kemudian kita akan lihat. Ini orang-orang yang pengen jual semua teman-teman ya, boleh dilihat dan kemudian teman-teman diperhatikan. Oke, di sini banyak banget ya orang-orang yang sudah pengen menjual. Oke, banyak banget nih yang pengen jual nih. Ya, terutama mungkin di angka-angka berapa ini pengen jualnya nih. Pokoknya banyak banget teman-teman kalau misalkan ini dijelaskan. Orang-orang itu pengen jualnya di angka Rp5.000 kepada saya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, saya pikir sulit banget untuk mendapatkan satu pie. Daripada kalian jual lebih baik digadaikan. Apakah itu bukan solusi? Tapi terserah kembali kepada teman-teman semua. Kalau kalian pengen jual silahkan. Tapi ingat teman-teman, ketika nanti listing, teman-teman jangan sampai salahkan. Apalagi menyalah-nyalahkan core team ataukah mungkin menyalah-nyalahkan tim atau apa menyalah-nyalahkan para YouTuber lainnya teman-teman ya. Jadi itu adalah apa ya? Kayak mungkin gimana ya? Bingung juga saya kalau misalkan jawab ini netizen-netizen yang seperti ini komennya amburadul ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman paham di video ini. Oleh sebab itu buat teman-teman semua jangan sampai teman-teman itu salah paham ya. Diusahakan ketika menyimak video sampai kelar. Jangan sampai cuma 1 menit 2 menit teman-teman udah menyimpulkan. Itulah teman-teman ya. Nah, orang-orang yang tentunya orang-orang yang pengen sukses tapi tentunya nggak mau apa ya. Oke lah gitu aja nggak usah banyak kata-kata mungkin udah puyeng udah liar sayanya. Buat teman-teman semua mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di share pada yang lain agar yang lain itu paham tentang mengenai apa yang terjadi saat ini. Bukan berbicara mobil tetapi inilah realita yang terjadi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.